kedua memahami apa itu secara visual, secara mungkin saya akan memberikan pemahaman ini dengan langsung tatap muka. Nah, yang ketiga ada disebut dengan latihan yang sangat personal, karena itu menyangkut berbeda karma dari satu praktisi dengan praktisi yang lainnya. Nah, untuk itu kalau seseorang melewatkan ini atau melewatkan sebab-sebab ini sebagai landasan menyerap pengetahuan sempurna itu, maka dalam berpraktek yoga ini kita tidak akan pernah mengenal fenomena-fenomena apa yang akan kita alami. Nah, fenomena ini ada 3. Mungkin nanti klasifikasinya ditambah dengan 1, ada 4. Yang pertama, fenomena berupa halusinasi. Nah, kalau kita tidak belajar, tidak mengenali bahwa itu merupakan fenomena halusinasi, dan ini akan menjadi sebuah kebenaran, padahal itu hanya sekedar informasi-informasi atau fenomena awal yang perlu kita cermati sebagai sebab kita akan mendapatkan pengetahuan yang sempurna itu. Nah, yang kedua ada disebut dengan ilusi. Nah, ilusi ini setelah memulai kita mengerti tentang apa itu kualitas-kualitas atau dasar-dasar apa yang menyerap pengetahuan itu, lalu kita mendapatkan fenomena, itu disebut dengan ilusi. Nah, yang ketiga nanti mulai kita melakukan berata, upawasa atau terakat-terakat apapun yang disenangi. Nah, lalu kita mendapatkan fenomena. Nah, itu disebut dengan delusi. Nah, tetapi ada yang paling sempurna, yaitu memang mereka yang telah terlahir dengan karma terbaik, karma yang sangat sempurna. Mereka tanpa harus membaca, tanpa mendapatkan pengetahuan, langsung praktek, dan dia mendapatkan fenomena. Nah, ini disebut dengan abhina. Tetapi di sini juga cukup hati-hati, tanpa memiliki seorang guru penuntun. Seorang yang memiliki abhina ini bisa dikatakan nanti sakit jiwa dan sebagainya. Nah, itu. Nah, lalu di dalam perspektif pengetahuan yang dimaksud adalah menyadari fenomena ini merupakan hal yang sangat sempurna sebagai awal kita melakukan yoga. Nah, karena fenomena ini terkait dengan kemunculan pengetahuan yang sifatnya kita tidak pernah sadari, dan itu merupakan momen. Nah, momen pengetahuan yang masuk ini kita tidak akan bisa ketahui, bahkan kita tidak bisa akan hindari. Nah, ini yang disebut, inilah kita akan sebut dengan daily meditation, atau bermeditasi sambil kita melakukan aktivitas apapun di dalam keseharian. Nah, lalu di dalam proses Bhavana Wikrama ini jangan sampai mengabaikan di dalam proses daily meditation yang kita sebut dengan anapanasati ini, itu waspada dengan keluar masuknya nafas. Nah, awal kita belajar Bhavana Wikrama ini adalah dalam nafas. Keluar masuk itu nanti kita akan praktekkan. Bagaimana caranya itu dalam modul yang berikutnya. Tetapi kita mengenal dulu. Nah, lalu di dalam proses pernafasan itu, di sanalah akan muncul pengamatan siapa yang menerima nafas pertama kali. Nah, inilah itu darah. Nah, lalu di dalam apa itu darah itu kita akan jelaskan keserantang darah ini, bahwa darah merupakan sebuah zat cair yang terdapat dalam tubuh manusia yang berguna untuk mengirimkan pesan-pesan, mengirimkan oksigen, vitamin dalam seluruh tubuh, termasuk bahan-bahan kimia dalam metabolisme. Nah, itu berarti di dalam proses aliran darah itu akan terdapat banyak fenomena-fenomena. Nah, itulah tentang darah. Nah, lalu darah juga merupakan suspensi sel dan fragmen plasma, di mana dalam darah itu akan berada di dalam fenomena yang tertinggi. Kita akan mampu melihat di darah itu ada rahasia terbesar yang ada guratan-guratannya, itu disebut dengan plasma. Nah, orang yang memiliki pengetahuan atau penyerapan pengetahuan, dia akan mampu di darah itu sendiri sudah sumber pengetahuan. Nah, itu dalam bentuk formatif
formasi-formasi tentang itu. Nah, itulah tentang darah. Nah, lalu yang kedua tentang sumsum atau bone marrow. Nah, ini berbentuk jaringan lunak di dalam tubuh manusia itu yang berada di rongga-rongga tulang atau interior tulang manusia yang berfungsi sebagai memproduksi sel darah tadi. Nah, darah sudah, sekarang kita mengenal sumsum tulang sebagai di mana letak darah itu diproduksi. Nah, lalu dalam pengetahuannya di dalam sumsum ini apa penyebab, apa yang membuat terjadinya sumsum itu. Nah, ini di dalam kita berlatih yoga ini tidak terlepas dari melakukan makanan yang baik. Yang tadi nafas sudah, sekarang makanan yang baik, nutrisi yang baik, nah, termasuk penyerapan sinar matahari, penyerapan elektromagnetik di dalam alam ini, entah itu di tempat suci, di sungai, di pinggir pantai. Nah, ini masuk. Dan jangan lupa pemicu atau sumber daripada sumsum tadi adalah penciptaan sebuah renungan, menciptakan sebuah keinginan hidup yang tertinggi. Nah, ini juga akan mempengaruhi sumsum. Nah, dalam sumsum tulang ini ada dua yang berbentuk merah. Yang merah ini itu spesial pembentukan sel darah. Nah, ini yang kuning atau yang kuning ini akan membentuk sebagai antibodi. Nah, mengenali sumsum ini sama juga kita akan mengenali hampir semua karakteristik tentang awal tadi. Nah, itulah tentang sumsum. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan tulang. Nah, tulang ini merupakan kerangka jaringan tubuh manusia yang kaku, yang terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam sel yang sangat keras. Nah, ini dia memiliki 12 komponen yang menjadi penyangga tubuh manusia, di mana kalsium dan kolagen menjadi pokok pembentukan tulang itu. Tanpa tulang, tubuh manusia termasuk darah, sumsum tidak ada tempat. Nah, bahkan tulang sendiri di dalam proses kehidupan bayi manusia itu adalah merupakan yang pertama yang terlihat. Nah, setelah itu baru darah sendiri berkembang, sumsum sendiri berkembang, dan seperti itu seterusnya. Nah, maka dari itu tulang adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai pembentuk daripada atau penyangga darah sama sumsum tadi. Nah, 3 hal penting ini dasar sebagai pembentukan kehidupan selanjutnya. Nah, apa kehidupan selanjutnya manusia itu selain tubuh fisik? Ada tubuh fisik yang sangat lunak yang disebut dengan pikiran atau otak. Nah, di antara sebab-sebab yang tadi, yaitu pembentuknya darah, sumsum, tulang. Nah, yang mempengaruhi penyerapan pengetahuan yang paling lunak atau paling sangat rahasia ini adalah pikiran. Nah, dalam tubuh pikiran ini kan selalu bergejolak. Benar, salah, ragu-ragu, dan semua. Ini semua pengetahuan ini akan dikelola oleh pikiran. Nah, disinilah membutuhkan kepekaan sekali lagi fenomena-fenomena yang terjadi dalam pikiran itu di dalam melakukan atau menyempurnakan kualitas darah yang baik, sumsum yang baik, tulang yang baik. Nah, inilah membutuhkan kecerdasan pikiran. Nah, kecerdasan pikiran juga ini juga dipengaruhi oleh ketenangan daripada darah tadi. Nah, ketika darah tadi memutar dengan baik, sehat, pikiran pasti tenang. Sumsum yang terbangun atau yang terbentuk baik oleh tadi udara, makanan, gizi, elektromagnetik atau sinar, dan sumber hidup sendiri, itu akan menyebabkan pikiran juga tenang. Tulang juga, ketika tulang dengan rongga-rongganya yang padat, nanti dilakukan juga dengan praktek-praktek pemodatan tulang pada yoga-yoga selanjutnya, juga akan mempengaruhi ketenangan pikiran. Nah, ini keempatnya ini saling terkait, keempatnya ini saling mempengaruhi. Maka dari itu darah, sumsum, tulang, dan pikiran ini adalah merupakan satu kesatuan.
Nah, ada ilustrasi sedikit yang perlu saya sampaikan sebelum nanti yoga berlanjut dalam materi selanjutnya. Banyak orang bersusah payah melakukan tapa, brata, yoga, samadhi. Tanpa proses ini, dia tidak akan pernah menemukan apa-apa. Tanpa proses kecerdasan, tanpa proses memahami kecerdasan pikiran, ketenangan pikiran, dia tidak akan pernah mengalami. Ibarat kata para guru-guru di masa lampau, orang memerah tanduk sapi, orang merebus batu hitam, sampai kapanpun tidak pernah terjadi, sehingga usaha itu adalah sia-sia. Nah, menyadari bentuk pikiran adalah sebuah usaha untuk mengetahui dan mengelola bagaimana memilah benar salah. Nah, ini merupakan proses bawah nawikrama tingkat madya, tingkat lanjutan, yang sangat diutamakan pemahamannya, yang tepat, lengkap, dan memiliki kualitas pikiran manusia yang bersumber dari darah, sumsum dan tulang itu dengan baik. Nah, lalu mengendalikan pikiran di sini adalah pekerjaan yang sangat sulit dicapai oleh seseorang yang pemalas. Seseorang yang memang tidak mau melaksanakan apapun. Nah, sekali lagi, pemahaman tentang bagaimana mereka yang pemalas di sini sesungguhnya berawal dari sifat daripada tidak peka dengan fenomena pikiran itu. Nah, membiarkan pikirannya lalu lalang juga tidak baik. Namun demikian, mengembangkan yoga bawah nawikrama ini tidak akan mampu dicapai dengan disiplin yang acak-acakan, tapi disiplin yang benar-benar terlatih, benar-benar dengan sempurna. Nah, fenomena lain yang bisa dihindarkan adanya adalah sebuah keinginan. Kapan keinginan itu muncul? Kapan hasrat itu muncul? Nah, inilah diproses dulu dari darah. Apa benar darah menginginkan? Apa benar sumsum menginginkan? Apa kebutuhan sumsum? Apa itu merupakan kebutuhan tulang? Nah, kalau sudah tidak ada hubungannya dengan yang tiga tadi, berarti pikiran langsung mentok. Tidak ada hubungannya dengan kehidupan alamiah itu. Sehingga disinilah konsep atau prinsip pikiran itu bergerak. Nah, yang ketiga, ada yang disebut dengan penderitaan. Nah, penderitaan ini datang tiba-tiba sekali. Dan ini merupakan menyangkut karma-karma masa lalu. Nah, sering masyarakat pada umumnya itu mengalami itu. Karena ini merupakan melekat karma-karma masa lalu kita. Mungkin kita pernah berbuat salah di masa lalu, pernah kita berbuat kekeliruan di masa lalu. Ini akan melekat dalam tubuh manusia, dan sehingga dia datang seketika. Nah, ini juga harus dimasukkan dalam pikiran. Nah, lalu muncul fenomenanya. Apakah penderitaan ini berguna buat darah? Apakah sifat ini berguna sumsum, tulang? Kalau memang tidak, abaikan. Nah, itu cara mengelola. Nah, lalu ada yang disebut dengan fenomena yang lain adalah merupakan sifat daripada energi yang berubah-ubah. Ini juga harus peka kita. Energi yang berubah-ubah ini apa? Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita loyo, kadang-kadang kita malas. Nah, ini lalu lagi sebab itu ditanyakan atau dihubungkan dengan darah. Apakah kemalasan, apakah energi ini berhubungan dengan darah? Kalau tidak, abaikan. Berhubungan dengan sumsum, tidak, abaikan. Dengan tulang, abaikan. Nah, itu cara pikiran membantu ketiga hal penting ini. Nah, lalu selanjutnya, kalau sampai terakhir nanti para praksi yoga yang berbahagia, ada disebut dengan upaya. Ya, upaya ini kalau dalam ajaran kita itu di mana pikiran mampu menjadi raja, menjadi mengelola seluruh indera-indera yang ada, karena indera ini terlahir dari perpaduan tulang, sumsum, dan darah. Apa itu indera? Ada dua, dasendriya, karmendriya sama budindriya. Karmendriya tangan, kaki, kepala, perut. Nah, kalau budindriya